Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tuyuliani, nomor absen 9 dari kelas 10G, akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah kerajaan Hindu yang berdiri di Jawa Timur pada tahun 1042 Masehi sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini bermula dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga menjadi dua bagian, yaitu Janggala dan Panjalu, yang kemudian dipimpin oleh Sri Samarawijaya dan berpusat di Dahanapura, Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 Masehi sampai 1157 Masehi, dan meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti Candi Panataran, karya sastra Kakawin Bharatayuda, dan Kakawin Arjuna Wiwaha. Sebelum akhirnya runtuh akibat serangan dari Ken Arok, dan akhirnya digantikan oleh Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Erlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Seperti dikisahkan dalam prasasti Mahaksukpya pada tahun 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang pada tahun 1540 Masehi. Berdirinya Kerajaan Kediri. Pada awal perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II tahun 1044 Masehi yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya prasaudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Erlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi atas nama Jayawarsa. Adanya prasasti Sirah Keting pada tahun 1104 Masehi atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak kerajaan-kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya meluas dari Jawa Tengah hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri bahkan mencapai Pulau Sumatera yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kekuatan dan kemakmuran Kerajaan Kediri tercatat dalam kronik Cina yang ditulis oleh Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi, yang menyebutkan Kediri sebagai negeri paling kaya di masanya. Bukan hanya kekuasaannya yang luas, tetapi juga seni sastra yang berkembang pesat di masa itu, menjadikan Kerajaan Kediri semakin disegani. Beberapa hal mengenai masa kejayaan dari Kerajaan Kediri yaitu: 1. Kemakmuran ekonomi. Kerajaan Kediri berkembang pesat dalam perdagangan, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, beras, dan produk pertanian lainnya. Kediri juga dikenal dengan pelabuhannya yang sibuk dan menjadi pusat perniagaan. Yang kedua yaitu peninggalan budaya dan sastra. Masa kejayaan ini juga ditandai dengan berkembangnya kesusastraan Jawa kuno. Beberapa karya sastra besar seperti Kakawin Bharatayuda dan Kakawin Arjuna Wiwaha yang berasal dari masa Kediri menandakan kemajuan dalam bidang kebudayaan. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang teratur. Di bawah pemerintahan Jayabaya, Kediri menjadi salah satu kerajaan yang sangat terorganisir dengan adanya sistem administrasi yang tertata rapi.
Raja Jayabaya dikenal dengan kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan rakyat. Keempat, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Meskipun agama Hindu lebih dominan, agama Buddha juga memiliki pengaruh yang besar pada masa ini. Kediri menjadi pusat kegiatan keagamaan dan banyak candi yang dibangun sebagai tempat ibadah. Fase kemunduran dari Kerajaan Kediri. Akar runtuhan Kerajaan Kediri berasal dari konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Akan tetapi, ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Raja Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan dari Ken Arok. Setelah tiba di Tumapel, kaum Brahmana membuat aliansi dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Raja Kertajaya. Pada akhirnya, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan berdaulat yang terpisah dari pengaruh Kerajaan Kediri. Selanjutnya, kaum Brahmana memimpin upacara pelantikan Ken Arok sebagai Raja Tumapel. Merasa geram dengan hal tersebut, pertempuran kedua kubu pun tak lagi bisa dibendung. Puncak pertempuran Ken Arok dan Kertajaya terjadi pada tahun 1221 Masehi atau 1222 Masehi di tempat yang disebut Genter, juga bisa disebut Ganter di Kediri Timur. Selama pertempuran, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya yang menyebabkan kekalahan bagi Kerajaan Kediri. Pertempuran yang terjadi di Ganter ini menandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Peninggalan dari Kerajaan Kediri yaitu yang pertama, Candi Mirigambar. Candi Mirigambar terletak di daerah Kediri, Jawa Timur. Candi ini merupakan peninggalan dari masa kejayaan Kerajaan Kediri. Meskipun candi ini tidak terlalu dikenal luas, candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Sebagian besar candi ini kini hanya tersisa dalam bentuk reruntuhan. Namun, candi ini diperkirakan digunakan untuk upacara keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan agama Hindu. Yang kedua yaitu Candi Panataran. Candi Panataran terletak di Desa Panataran, sekitar 10 km sebelah timur kota Kediri. Candi ini merupakan salah satu candi Hindu terbesar dan paling terkenal yang dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dilanjutkan pada masa Singasari. Candi Panataran dibangun pada abad ke-14 Masehi, tetapi memiliki kaitan erat dengan Kerajaan Kediri. Candi ini merupakan kompleks candi yang terdiri dari beberapa bangunan dengan sebuah candi utama yang besar. Candi Panataran memiliki relief yang menggambarkan kisah-kisah dari Ramayana dan Mahabharata, serta cerita-cerita Hindu lainnya. Candi ini menjadi simbol kemegahan budaya dan agama Hindu pada masa itu. Selanjutnya yaitu Prasasti Jaring. Prasasti Jaring ditemukan di daerah Jaring, Kediri. Prasasti ini berisi tentang peraturan atau hukum yang dikeluarkan oleh Raja Jayabaya. Prasasti ini ditulis dengan aksara Kawi dan menunjukkan pentingnya sistem pemerintahan yang tertulis pada masa Kerajaan Kediri. Prasasti ini juga menjadi bukti bahwa pada masa itu raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk hukum dan agama. Selanjutnya yaitu Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang ditemukan di Desa Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi dan mencatatkan tentang pemberian tanah oleh Raja Jayabaya kepada seorang pendeta. Prasasti ini berisi tentang pengaturan kekuasaan politik dan ekonomi, serta hubungan antara kerajaan dan para pendeta. Prasasti Ngantang juga penting dalam mengungkapkan kehidupan sosial dan peran agama dalam masyarakat Kediri pada masa itu. Selanjutnya yaitu Candi Tandawangsa. Candi Tandawangsa terletak di daerah Tandawangsa, Kediri. Candi ini merupakan salah satu peninggalan dari masa Kerajaan Kediri. Meskipun candi ini lebih kecil dibandingkan dengan Candi Panataran, Candi Tandawangsa diperkirakan digunakan untuk upacara keagamaan. Meskipun tidak banyak diketahui, candi ini memberikan gambaran tentang seni arsitektur
Hindu yang berkembang pada masa kerajaan Kediri. Lalu yang terakhir yaitu Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting ditemukan di daerah Sirah Keting sekitar 15 km sebelah utara kota Kediri. Prasasti ini berisi tentang penetapan sebuah wilayah oleh Raja Jayabaya. Prasasti ini sangat penting karena memberikan bukti tentang pengaturan wilayah dan struktur pemerintahan yang ada pada masa kerajaan Kediri. Prasasti ini juga menandakan keberadaan sistem administrasi yang maju di masa itu, serta hubungan antara kerajaan dengan wilayah-wilayah yang dikuasainya. Secara keseluruhan, peninggalan-peninggalan tersebut memberikan banyak informasi tentang kehidupan di Kerajaan Kediri, mulai dari sistem pemerintahan, kehidupan agama, sampai seni dan budaya pada masa Kerajaan Kediri itu sendiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.